Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semuanya luar biasa, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah di hari Minggu ini. Kita percaya hadirat yang sama akan tercurah atas setiap rumah-rumah jemaat, amin. Yang siap beribadah boleh kita lambaikan tangan kita, mungkin yang dari rumah boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita yang dahsyat. Kita bersama-sama sorakan haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Makasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat Indonesia Tuhan. Kami katakan dari tempat ini shalom atas Indonesia. Shalom atas Indonesia. Pagi hari ini kami berdoa buat pemimpin yang sudah Tuhan percayakan atas setiap kami. Dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dari tingkat tertinggi bahkan sampai terendah RT RW sekalipun Tuhan, Kau berkati semua Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Urapan yang baru, urapan yang dahsyat, hikmat yang baru Tuhan senantiasa berikan buat mereka. Kami percaya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Kau yang berdaulat atas bangsa kami. Makasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Niko beserta 4 wakilnya. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Yongki beserta kedua wakilnya, gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Yohanes, Tuhan Yesus. Oh, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka pelayanan. Tanda-tanda heran Tuhan nyatakan atas setiap mereka Tuhan. Dimana nama Tuhan ditinggikan, hadirat-Mu dinyatakan. Dimanapun pelayanan mereka, hadirat-Mu dinyatakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Kau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan keluarga besar ya Tuhan Kau berkati. Makasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan, kami bawa hidup kami, setiap kami yang pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati kami, urapi kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik di tempat ini. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami bawa jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini Tuhan, yang ikut beribadah dengan kami Tuhan, bahkan yang setiap di rumah-rumah juga Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat yang sama Tuhan nyatakan atas setiap rumah-rumah. Bahkan di tempat ini hadirat-Mu melimpah, di rumah-rumah hadirat-Mu melimpah. Ada sesuatu yang baru Tuhan nyatakan atas setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita yang dahsyat. Horabatakaya shekena rabatakaramo. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Yesus. Ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan, atas setiap kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan dari awal. Sungguh-sungguh katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadiratmu. Dengan iman jemaat Tuhan katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Ya, rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadiratmu. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadirat. mari katakan, rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan, rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, Tuhan, kami mau tinggal di hadiratmu.
kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu selamanya. Hosana bagi-Mu, sana bagi-Mu, sana bagi-Mu. Haleluya. Kiara bataka bara 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 bara. Shikir Roh Kudus. Kiara bara 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 Jesus. Batakara bara 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 bara. Shekena rabatakara bara bara lama. Haleluya. Makasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Yesus, sana bagi-Mu, sana bagi-Mu. Urapan yang baru kami rindukan Tuhan, urapan yang baru kami rindukan Tuhan, mengubahkan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Jemaat Tuhan yang berbeban berat, Tuhan kasih kelegaan. Oh Jesus, Jesus. Yang sakit dikasih kesembuhan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Horabatakaya sekera bayara bayara. Jesus, Jesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Orabatakaya shekena rabataka rabaraba. Makasih Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita yang di rumah. Ku persembahkan seluruh hidupku. Amin. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku
balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang panjang. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji Tuhan. Kita yang siap bersama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Bersama-sama kita serahkan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Lagi katakan begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami,
besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Mari angkat tanganmu, katakan tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, ku selalu baru, ya, selalu baru, tiada berkesudahan. kita menari bagi Allah kita yang dahsyat, Allah yang hidup, bahkan hari ini Dia bangkit. Amin. Sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 sama-sama katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus.
Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Oh, makasih Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita naikkan pujian ini dari awal, katakan amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, oh, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami mengucap syukur buat kehadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami telinga seorang hamba untuk kami boleh mendengar setiap apapun yang disampaikan Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu urap, biar setiap apapun yang keluar dari mulutnya itu memberkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara kepada kami Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Segala roh yang tidak berkenan di tempat ini, kami bersahati dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang menjamah kami semua dan memberikan kami pengertian sehingga firman yang disampaikan boleh jadi berkat dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah terima cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Mari kita membaca dari kitab Matius 10 ayat 7 sampai dengan 8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi dan beritakan kabar Injil. Itu semua karena apa? Kita sudah memperoleh dengan cuma-cuma. Kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita sudah disembuhkan, kita sudah dipulihkan. Bahkan kita sudah menerima berkat-berkat-Nya yang selalu menyertai kita. Nah, oleh sebab itu apa yang sudah kita terima, ayo berikan dengan cuma-cuma. Kita harus menjadi saksi, kita harus menyampaikan kabar baik itu. Amin, saudara. Minggu lalu saya berbicara mengenai apa rancangan Bapa di zaman ini. Ternyata rancangan Bapa di zaman ini yaitu apa, saudara? Bapa ingin supaya banyak jiwa yang diselamatkan, ya, banyak jiwa yang dimenangkan. Artinya apa? Tidak masuk neraka. Bapa ingin supaya kita memenuhi surga, tuh. Supaya jangan neraka, jangan yang penuh, tetapi surga yang banyak. Nah, oleh karena itu, hari-hari ini waktunya, ayo kita beritakan kabar baik. Melalui apa, saudara? Kita mendoakan orang sakit, kita mengusir setan, dan kita menjadi saksi Kristus. Nah, oleh karena itu kita akan menyampaikan atau melaksanakan amanat agung untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudara, kita akan masuk tahapan untuk menyembuhkan orang sakit. Di dalam setiap pelayanan pasti ada tahapannya, saudara. Nah, saya ambil satu sisi saja, yaitu untuk menyembuhkan orang sakit. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat di kitab Markus 5 ayat 28 sampai dengan 29. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sudah tahu cerita ini? Ini cerita mengenai seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Ia telah berulang-ulang untuk diobati, bahkan oleh beberapa tabib, sehingga sudah dihabiskannya semua dananya, sehingga dia jatuh miskin karena penyakit ini. Nah, suatu saat dia mendengar bahwa Yesus akan melalui kotanya. Dan saat itulah dia meresponi dan dia rindu untuk disembuhkan. Oleh karena itu dia ingin mendekati Tuhan Yesus. Dan dia berpikir, asal kujamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Nah, saat menjamah jubah Tuhan Yesus, maka mujizat Allah terjadi. Dan akhirnya dia sembuh. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku ini? Ya, karena dia merasa ada kuasa yang mengalir. Saat itu perempuan itu mengaku. Dan akhirnya kata Tuhan Yesus, apa saudara?
"Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, kembali lagi, iman kepada Tuhan Yesus itu yang dapat menyembuhkan. Oleh karena itu, mari hari-hari ini, bagi yang sakit, responi, percaya Tuhan Yesus, maka engkau akan mengalami mujizat. Nah, saudara, di dalam cerita yang lain juga ada cerita mengenai seorang yang buta bernama Bartimeus. Bartimeus, dia tahu Tuhan Yesus akan lewat melalui kota Yeriko. Dan saat itu dia rindu untuk dapat melihat. Apa yang dia lakukan? Saat Yesus lewat, biasa kalau Tuhan Yesus lewat pasti akan dikerubungi atau dikelilingi oleh orang banyak. Nah, saat itu dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saat itu bagaimana Tuhan Yesus bisa mendengar? Karena banyak orang yang mengikuti dia. Tetapi dia nggak mau kalah. Dia nggak mau dia terus meresponi. Dan akhirnya dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia semakin keras, semakin keras. Orang-orang malah mengatakan, "Udah kamu diam aja deh, nggak usah teriak-teriak. Tuhan Yesus sudah jauh. Ngapain kamu teriak-teriak?" Tetapi semakin jauh, ya, Bartimeus semakin teriak sekencang-kencangnya. Akhirnya Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni," atau guru, "supaya aku dapat melihat." Lalu Tuhan Yesus melihat respon dari Bartimeus ini. Dan Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kembali saudara, iman Bartimeus yang menjadikan mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah saudara, siapapun saudara yang menyaksikan, kalau saudara sakit, responi bahwa Yesus yang dapat menyembuhkan. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Saudara, kembali, penyakit itu enggak akan membawa kematian. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, yang menentukan hidup dan mati kita itu adalah Tuhan. Ada orang yang sakit, yang sudah sakit berat, tapi Tuhan menghendaki tidak mati, akhirnya dia tetap hidup dan sehat, sembuh, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau penyakit ini tidak membawa kematian, kalau Tuhan izinkan kita kena sakit, berarti kemungkinan Tuhan sedang menegur kita. Tuhan sedang mengingatkan kita. Supaya apa? Kita bertobat, kita kembali lagi kepada Tuhan. Maka percaya, saat kita kembali lagi pada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat kesembuhan kepada kita. Oleh sebab itu, arahkanlah kembali supaya respon dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka apa? Terjadilah mujizat kesembuhan. Amin, saudara. Yang kedua, percaya kita sudah diberi kuasa. Mari kita baca di kitab Markus 16 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama, 2-3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa, saudara? Percaya kepada Tuhan Yesus. Di kitab Yohanes 14 ayat 12 mengatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa."
Saudara, Tuhan Yesus sekarang sudah pergi kepada Bapa. Berarti sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Saya mau tanya saudara, siapakah di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bisa angkat tangan? Oh, puji Tuhan. Ayo katakan kiri kanan kita, ya, kita sudah diberi kuasa, ya. Karena orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pasti sudah diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Oleh sebab itu saudara, jangan ragu-ragu. Kalau kita digerakkan untuk mendoakan orang sakit, tumpang tangan saja saudara. Kalau disuruh mengusir setan, lakukan, usir setan dalam nama Yesus. Kita percaya, kita sudah diberi kuasa, maka kuasa Allah akan dinyatakan. Amin, saudara. Yang ketiga, tadi yang pertama dikatakan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita sudah diberi kuasa. Yang ketiga, lakukan mujizat kesembuhan. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allahnya. Saudara, kembali, ini cerita mengenai apa saudara? Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait Allah. Dan apa yang terjadi? Di depan pintu gerbang ada seorang peminta. Dan saat itu dia berharap supaya memperoleh sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Pasti berharap sesuatu, yaitu uang atau sedekah. Tetapi Petrus mengatakan, "Emas dan perak tidak aku punya. Apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah." Ya, karena saya percaya Petrus saat itu hanya punya kuasa dan percaya melalui kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada Petrus dan Yohanes dapat menyembuhkan orang ini. Saudara, perlu diketahui di ayat yang lain, orang ini lumpuh sejak lahir saudara, dan umurnya 40 tahun, berarti 40 tahun dia mengalami kelumpuhan. Tetapi saat itu, saat Petrus mengatakan, "Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah." Lalu dipegang tangannya dan terjadilah mujizat terjadi. Dan kuasa Allah dinyatakan, orang ini bangkit, orang ini melompat-lompat dan berlari-lari. Dan mujizat Allah dinyatakan. Nah, belajar dari Petrus dan Yohanes, kalau kita percaya dan kita sudah diberi kuasa, maka ini waktunya kita menggunakan kuasa Allah. Untuk apa saudara? Mendoakan orang sakit. Ya, kalau di sekitar kita ada orang sakit, sudah digerakkan, jangan ragu-ragu. Ayo datangi, tumpang tangan. Kalau memang kita nggak bisa mendatangi, kita bisa via telepon, ya, by phone kita telepon dia dan kita tuntun dia dan kita doakan, maka mujizat Allah itu terjadi. Kembali saudara, kalau kita sudah menumpangkan tangan dan saat kita menumpangkan tangan,
itu bukan kita yang berkuasa loh saudara. Kita hanya menumpangkan tangan, kuasanya itu kuasa Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, kalau orang itu sembuh, ya jangan mengatakan bahwa itu karena kita. Bukan, ya kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh tinggi hati. Ini kuasa dari Tuhan. Kita hanya alatnya saudara. Ya, kita hanya alatnya, kita hanya menyalurkan kuasanya. Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai penutup, saya menghimbau saudara, mari hari-hari ini, kalau saudara digerakkan untuk melayani orang sakit, maju saja, lakukan saja, doakan. Siapapun hari ini yang sakit, mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin anak-anak. Ya, kalau dulu sih ya, kalau sakit mungkin kita sebentar-sebentar mengatakan, ayo Pak, Ma, kita pergi ke dokter. Mungkin sekarang kita susah karena kondisi kita harus diam di tempat atau diam di rumah, saudara, stay at home. Nah ini waktunya, kita nggak usah pergi jauh-jauh. Ini waktunya kita menyatakan kuasa Allah. Kalau ada yang sakit, ayo kita tumpangi tangan, kita doakan. Ya, nah sebelum kita doakan, tanyakan dahulu, ya supaya orang ini respon, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tanyakan, ya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan? Kalau dia mengatakan, iya saya percaya dan saya mau disembuhkan. Oh puji Tuhan, pasti mujizat Allah itu cepat terjadi. Kalaupun dia ada dosa saudara, tuntun supaya orang ini mau bertobat. Minta ampun dari Tuhan Yesus. Nah kalau bagi yang belum percaya juga dituntun untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu, dia pasti akan terima mujizat. Nah saudara, saat mendoakan, saudara jangan ragu-ragu. Kita sudah diberi kuasa. Dan setelah itu, mulai mendoakan, tumpang tangan, ya, dan letakkan tangan kita kepada orang sakit, dan katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Kalau dia sakit jantung, katakan jantung kamu sembuh. Ya, kalau paru-paru katakan paru-paru sembuh. Ya, stroke hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau demam berdarah katakan demam berdarah pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah itu orang tersebut suruh mengikuti perkataan kita. Kalau dia sakit jantung, katakan, ayo Pak, katakan jantung saya sehat, jantung saya sehat, paru-paru saya sehat, stroke saya hilang. Kanker mati dalam nama Yesus. Dan biarlah orang itu juga mengatakan, saya sehat dan saya sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus, saya sudah sembuh. Amin, saudara. Ini waktunya, ayo kita bangkit. Ini waktunya kita pergi dan beritakan kabar Injil. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita angkat tangan kita, saya ingin mendoakan saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah, atau sedang beribadah online pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu turun untuk anak-anak-Mu. Saat ini anak-anak-Mu boleh dipakai untuk menjadi saksi-Mu, yaitu mendoakan orang sakit dan orang itu disembuhkan. Bapa, biarlah mereka percaya kuasa Allah sudah dinyatakan di dalam hidupnya. Maka mereka akan melakukan, yaitu apa? Mengusir setan, tumpang tangan atas orang sakit, dan orang itu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi yang sakit. Kalau saudara di sekelilingnya ada yang sakit, mari kita sama-sama tumpangi tangan kepada yang sakit itu. Bapa, saat ini kami semua mendoakan bagi yang sakit. Oleh bilur-bilur darah Yesus, sakit penyakit pergi, keluar dari tubuh ini. Kalau itu pun sakit jantung, kami katakan jantungnya sehat, ginjalnya sehat, levernya sehat.
Dan oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sembuh, sudah sehat. Sakit penyakit pergi, kutuk-kutuk pergi. Roh maut, roh kecelakaan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita masuk di dalam pengumuman. Yang pertama, ibadah hari ini GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan ibadah bersama di rumah ibadah atau di gereja tetap masih ditiadakan. Jadi selama masa PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebagai jemaat Tuhan kita harus tetap taat. Kita tetap harus stay at home atau berada di rumah, jaga jarak, dan jangan lupa saudara menggunakan masker. Nah, pastikan saudara setiap hari Minggu ada di depan TV, laptop, ataupun handphone untuk melihat ibadah online GBI Lebak Wangi melalui channel YouTube dan Instagram GBI Lebak Wangi setiap minggu jam 9 pagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan kita percaya di balik semua ini ada rencana Allah yang besar untuk kita. Dan juga tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Amin, saudara. Yang kedua, kita tetap masuk dalam puasa sampai dengan tanggal 31 bulan 5. Nah, bagi saudara yang baru mau ambil bagian puasa, silahkan. Ya, karena sejak tanggal 22 bulan 5, sampai dengan nanti tanggal 31, kita sedang berpuasa untuk memasuki persiapan ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu nanti, Minggu tanggal 31 atau minggu yang kelima. Jadi terus kita masuk di dalam doa untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, jemaat dan pengerja tetap dihimbau untuk masuk di dalam doa bersama 1 jam setiap hari, jam 5, jam 10, jam 7 sore. Silakan saudara ambil 1 jam untuk waktu sekali berdoa. Silakan, atau tiga-tiganya silakan juga. Nah, melalui doa bersama 1 jam, kita akan perangi pandemi COVID-19. Nah, untuk tata cara dan pokok doa bersama 1 jam, sekali lagi sudah dapat hubungi, yaitu Ibu Leni dengan WA di bawah ini, ya. Lalu yang keempat, saya tetap mengajak kepada seluruh jemaat dan pengerja supaya setiap minggu wajib melakukan cool family atau cool keluarga. Cool family apa sih saudara? Yaitu ibadah dalam bentuk kelompok sel. Ya, kita sebut cool, community of love. Nah, kali ini dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa bergabung, kita namakan cool family. Dan saya percaya pesertanya kita bisa melaksanakan. Pesertanya siapa saja? Ya, ayah, ibu, dan juga anak-anak, keluarga inti. Pokoknya yang ada di satu rumah itu. Nah, saudara, untuk bahan sharing kita akan kirimkan setiap minggunya, ya. Dan saudara, bagi saudara yang rindu untuk bergabung di dalam Cool Family, silahkan harap hubungi Ibu Utami dengan WA di bawah ini 0812 954 1428. Kenapa kita harus melaksanakan Cool Family? Tujuannya apa? Supaya Tuhan hadir atas keluarga kita. Dan juga kita akan mempersiapkan tuaian besar di akhir zaman ini. Amin, saudara. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Penyertaan-Mu luar biasa. Kami merasakan kehadiran-Mu.
di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah melalui kondisi yang ada saat ini, Roh Kudus tetap menjamah kami semua. Baik di rumah-rumah, baik dimanapun berada. Roh Kudus jamah. Bahkan setiap kami yang melihat dan mengikuti ibadah online ini, kami merasakan berkat Tuhan mengalir atas kami. Pakai anak-anak-Mu Tuhan di akhir zaman ini sebagai penuai-penuai di akhir zaman. Karena kami percaya akan ada tuaian besar. Dan kami juga percaya keselamatan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Oleh sebab itu kami sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Kami harus berikan dengan cuma-cuma. Pakai anak-anak-Mu dengan luar biasa. Hari-hari ini jadi saksi, jadi berkat. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah online kami. Biarlah selama kami di dalam rumah, Engkau pimpin kami di dalam segala aktivitas kami. Dan berkat Tuhan selalu menyertai keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, mari kita angkat tangan kita dan kita terimalah berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan indah oleh Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.